Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Irlu Irmawati, Vina Latifatul Ulia, dan saya sendiri Kusuma Gani Painjun ingin mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami, yakni Hakim dan Peradilan Agama sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman. Berikut pemaparan materinya. Materi yang pertama yaitu posisi hakim dalam lembaga peradilan. Kekuasaan kehakiman merupakan sebagai alat negara yang berdiri sendiri di samping dan sejajar dengan kedua alat negara lainnya, yaitu kekuasaan pelaksanaan dan kekuasaan perundang-undangan. Oleh sebab itu, kekuasaan kehakiman bebas dari kedua alat negara ini. Jaminan-jaminan yang diberikan kepada seorang hakim sangatlah penting keberadaannya guna tercapainya tujuan. Kebebasan hakim di Indonesia telah dijamin dalam Konstitusi Indonesia, yaitu Undang-Undang 1945, yang selanjutnya diimplementasikan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Selanjutnya telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004. Hakikatnya kebebasan ini merupakan sifat pembawaan dari setiap peradilan. Hanya batas dan isi kebebasan dipengaruhi oleh sistem pemerintahan, politik, ekonomi, dan sebagainya. Hakim tidak sangat dituntut untuk memahami hukum yang telah dipositifkan, tetapi lebih dari sekedar itu, hakim harus memahami makna yang terkandung di balik hukum yang dipositifkan tersebut, karena hakim memainkan peran sentral dan proses komunikasi di pengadilan melalui interpretasi, dan seorang hakim pun harus sadar akan ideologi subjektivitasnya sendiri, sehingga keduanya tidak akan mengintervensi proses interpretasi. Materi yang selanjutnya yaitu tentang syarat-syarat pengangkatan dan pemberhentian hakim. Persyaratan seseorang untuk dapat diangkat menjadi hakim pengadilan agama dapat dilihat pada pasal 13 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai berikut. Yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, beragama Islam. Yang ketiga, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang keempat, setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kelima, sarjana syariah, sarjana hukum Islam, dan sarjana hukum yang menguasai hukum Islam. Yang keenam, lulusan pendidikan hakim. Yang ketujuh, mampu secara rohani dan jasmani untuk menjalankan tugas dan kewajiban. Yang kedelapan, berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela. Yang kesembilan, berusia paling rendah 25 tahun dan paling tinggi 40 tahun. Yang kesepuluh, tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan kejahatan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Selanjutnya, sebab-sebab yang dapat menghilangkan jabatan hakim diantaranya yaitu 1. Gila. Jika hakim terkena penyakit gila secara terus-menerus, maka dengan sendirinya dia telah berhenti dari jabatan hakim tersebut. Yang kedua, sakit. Yang dimaksud sakit di sini adalah sakit yang menyebabkan hakim tersebut cacat, tidak bisa melakukan hal apapun. Terus yang ketiga, mengingkari jabatan hakim. Yang keempat, fasik. C. Tugas dan peran hakim dalam menegakkan hukum dan keadilan. Dalam UU Nomor 4 Tahun 2004 menjelaskan rinci tentang tugas-tugas hakim, yaitu mengadili menurut hukum dengan tidak membeda-bedakan orang lain. Pasal 5 ayat 1. Yang kedua, membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan demi terciptanya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pasal 5 ayat 1. Yang ketiga, tidak boleh menolak untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya. Yang keempat, memberi keterangan, pertimbangan, dan nasihat-nasihat tentang soal-soal hukum kepada lembaga negara lainnya apabila diminta. Pasal 25. Yang kelima, hakim wajib menggali dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.
Kemudian peran hakim adalah sebagai pihak pemutus perkara sangat berperan sebagai penentu masa depan hukum. Karena setiap putusan hakim akan menjadi pusat perhatian masyarakat. Hakim tidak hanya berperan sebagai corong undang-undang saja, tetapi hakim juga berperan sebagai penghukum, rechtsbinding, sesuai dengan nilai-nilai budaya yang hidup di masyarakat, terutama nilai Pancasila. Sedangkan peran hakim dalam sebuah memutus perkara yang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat. Dalam hal memutus suatu perkara, hakim memiliki kebebasan. Hal ini sesuai dengan salah satu unsur negara hukum yang menyatakan bahwa adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak. Hakim selain memperhatikan ketentuan yang tertulis dalam undang-undang, juga memperhatikan hukum yang hidup dalam masyarakat serta menggunakan hati nurani, yaitu berdasarkan keadilan masyarakat. Hal ini sejalan dengan gagasan tipe penegakan hukum yang progresif. D. Peran Komisi Yudisial dalam pengawasan hakim. Undang-undang mengamanatkan bahwa Komisi Yudisial merupakan pengawas eksternal perilaku hakim, berpedoman pada kode etik pedoman perilaku hakim yang disusun oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung sesuai pasal 20 ayat 1 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial. Salah satu tugas yang melekat pada lembaga ini adalah pengawasan terhadap hakim. Komisi Yudisial memiliki tugas yang pertama, melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim, menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran atau pedoman perilaku hakim. Yang ketiga, melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan pelanggaran kode etik dan atau pedoman perilaku hakim secara tertutup. Yang keempat, memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran kode etik atau pedoman perilaku hakim. Yang kelima, mengambil langkah hukum dan atau langkah lain terhadap perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan keluhuran martabat hakim. Komisi Yudisial merupakan organisasi publik yang dituntut bisa menjalankan aktivitasnya secara fleksibel dan mudah dikembangkan sejalan dengan perkembangan situasi eksternal. Adapun perbuatan yang dilarang dan tidak boleh dilakukan hakim diantaranya: yang pertama, hakim dilarang memberikan kesan bahwa salah satu pihak yang tengah berperkara atau kuasanya termasuk penuntut dan saksi berada dalam posisi yang istimewa untuk mempengaruhi hakim yang bersangkutan. Yang kedua, hakim tidak boleh meminta atau menerima dan harus mencegah suami istri, hakim, orang tua, anak atau anggota keluarga hakim lainnya untuk meminta atau menerima janji, hadiah, hibah, warisan, pemberian, penghargaan, dan pinjaman atau fasilitas dari advokat, penuntut orang yang sedang diadili, pihak lain yang kemungkinan akan kuat diadili. Yang ketiga, hakim dilarang menggunakan wibawa pengadilan untuk kepentingan pribadi, keluarga, atau pihak ketiga lainnya. Hakim dilarang melakukan tawar-menawar putusan dan memperlambat pemeriksaan perkara, menunda eksekusi, atau menunjuk advokat tertentu dalam menangani suatu perkara di pengadilan, kecuali ditentukan oleh undang-undang. Yang kelima, hakim dilarang menggunakan wibawa jabatan sebagai hakim untuk mengejar kepentingan pribadi, anggota keluarga, atau siapapun juga dalam hubungan finansial. Selanjutnya yaitu kedudukan peradilan agama dalam perundang-undangan. Dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia, posisi Badan Peradilan Agama di era reformasi hingga kini sudah sejajar dengan badan-badan peradilan lainnya di bawah Mahkamah Agung. Hal ini terjadi ketika tahun 1999 lahir Undang-Undang Nomor 35 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 mengenai pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Dengan adanya pemindahan kewenangan bidang berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, maka pembinaan bidang teknik justisial dan non-justisial lembaga peradilan telah berada di satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Pemindahan kewenangan di bidang organisasi,
meliputi kedudukan, tugas, fungsi, kewenangan, dan struktur organisasi pada semua badan peradilan. Adapun yang dimaksud dengan pemindahan kewenangan di bidang administrasi meliputi kepegawaian, kekayaan negara, keuangan, arsip, dokumen, dan finansial masing-masing instansi beralih dalam satu atap di bawah kekuasaan Mahkamah Agung. Kekuasaan kehakiman dalam ruang lingkup peradilan agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dilaksanakan oleh Peradilan Agama atau Mahkamah Syariah dan Peradilan Tinggi Agama atau Mahkamah Tinggi Syariah berpuncak di Mahkamah Agung yang merupakan peradilan negara tertinggi dari semua lingkungan peradilan di Indonesia, sekaligus melakukan fungsi pengawasan atas perubahan perbuatan pengadilan dalam lingkungan peradilan yang berada di bawahnya berdasarkan undang-undang. Adapun mengenai strata atau tingkatan peradilan agama atau mahkamah syariah adalah terdiri dari yang pertama ini pengadilan agama atau mahkamah syariah sebagai pengadilan tingkat pertama yang berkedudukan di kota madya atau kota kabupaten dengan wilayah hukum meliputi kota madya dan kabupaten. Selanjutnya, pengadilan tinggi agama atau mahkamah tinggi syariah sebagai pengadilan tinggi tingkat banding yang berkedudukan di provinsi dan daerah hukum meliputi wilayah provinsi. Yang terakhir, yakni peradilan agama sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dan sebagai peradilan khusus. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan dan menegakkan hukum keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, demi terselenggaranya negara hukum Republik Indonesia. Kekuasaan kehakiman ini dilaksanakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Peradilan agama termasuk ke dalam peradilan khusus, sebagaimana halnya dengan peradilan militer yang merupakan peradilan bagi golongan militer mengenai perkara pidana dan disiplin militer yang dilakukan oleh orang-orang yang berstatus militer. Dan juga peradilan tata usaha negara yang wewenangnya termasuk ke dalam bidang tata usaha negara yang salah satu pihaknya adalah pemerintah atau penguasa. Sedangkan kekhususan peradilan agama sebagaimana dirumuskan dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama sebagai mana telah diubah pertama dengan pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 yang berbunyi peradilan agama adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara-perkara tertentu sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 5. Apabila ada salahnya, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.